Pemirsa, publik dihebohkan dengan adanya wacana kenaikan tarif KRL dan pemberian subsidi berbasis NIK. Pro dan kontra terjadi di masyarakat lantaran ada yang menganggap bahwa kebijakan ini mendiskriminasi dan memberatkan kelompok masyarakat tertentu. Ada pula yang beranggapan bahwa transportasi umum harusnya menggunakan tarif yang umum pula. Kita akan bahas dan berdiskusi mengenai hal ini dengan anggota DPR RI dan juga pengamat kebijakan publik untuk melihat apakah ini solusi atau diskriminasi. Dan pemirsa, sudah hadir bersama dengan kami di sini anggota DPR RI Ibu Neng EM Marhamah Zulfah, juga pengamat kebijakan publik Bapak Trubus Rahardiansyah. Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Kita berdiskusi ringan aja mengenai kebijakan yang sepertinya sudah membuat geleng-geleng ini. Kalau dari anggota DPR dulu nih, Ibu Neng EM melihat apa sebenarnya latar belakang dari kebijakan ini sampai ada tarif KRL mau naik nih. Gimana Bu di komisi melihatnya? Jadi kalau melihat, menurut saya karena ini hari ini kan ruang fiskal kita tuh agak sempit ya. Terus juga banyak satu sisi mungkin memahami juga karena banyak satu janji-janji politik yang kemudian harus diwujudkan oleh pemerintahan yang akan datang. Contoh misalkan makan siang bergizi atau makan siang gratis itu kan benar-benar menyedot anggaran gitu kan. Otomatis beberapa hal yang kemudian harus diverifikasi kembali, misalkan yang mendapatkan subsidi itu harus diverifikasi kembali mana yang berhak, mana yang tidak, misalkan seperti itu. Nah sampai kemudian larilah kepada KRL, tetapi kan menurut saya itu kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Karena KRL itu ada, itu kan transportasi massal yang itu diperuntukkan dalam rangka adalah untuk juga berfungsi tidak hanya secara fungsional untuk mereka mobilitas dan lain sebagainya, tetapi juga dalam rangka mengurangi penggunaan mobil pribadi yang itu memang sangat memberikan kemacetan yang luar biasa ya. Belum lagi juga menambah polusi. Maka saya kira transportasi publik atau transportasi massal inilah seharusnya kemudian ditingkatkan, tidak kemudian ada diskriminasi. Saya pernah tuh menggunakan waktu pertama kali beberapa jadi anggota DPR, kemudian saya di komisi, saya ingin merasakan bagaimana naik KRL gitu kan. Naiklah saya. Dan gimana tuh, Bu? Ya Allah, berdesakannya luar biasa di depan itu, maksudnya tidak ada batas privasi gitu loh ya, sampai kemudian tas saya tuh saya taruh di depan dada karena biar nggak bergesekan dengan orang lain untuk melindungi hal yang sensitif ini gitu kan. Apalagi satu KRL ini kan termasuk kereta api ya, kereta api Indonesia ini kan juga PSO ya, Public Service Obligation, dan ini memang kebutuhannya tiap tahun meningkat. Di tahun ini kalau nggak salah sekitar 7,8 ya, 7 triliun gitu kan kebutuhannya. Memang iya semakin hari semakin membengkak gitu kan, tetapi tolong dibedakan mungkin antara antara misal ini penerima, kalau penerima bantuan sosial misalnya PKH itu harus tepat sasaran, harus dipilih, harus yang benar-benar miskin. Tetapi kalau KRL itu kan sifatnya umum. Ini transportasi publik, umum, massal gitu kan, dan itu kalau misalkan kemudian ada pemilahan seperti itu, maka akhirnya orang akan kembali ke sepeda motor roda 2, kembali ke mobil. Nah, otomatis akan semakin tidak efektif. Kemudian jalur transportasi yang harusnya terintegrasi dengan cepat karena mereka melakukan mobilitas tinggal di pinggiran Jakarta, kerja di Jakarta. Nah, itu akan justru semakin menghabiskan waktu yang lama, polusi tambah lagi gitu, macet juga mungkin tidak bisa diurai seperti itu. Itu dampak yang luar biasa. Oleh karena itu kalau mau harusnya misalkan tambahlah MRT misalkan ya, mungkin harganya lebih ini gitu kan. Jadi ada pilihan lagi transportasi publik yang itu bisa diakses, tetapi mungkin karena ini lebih nyaman, lebih harga juga mengikuti seperti itu. Harusnya kan seperti itu, bukan kemudian yang menggunakan KRL tetapi justru harusnya gerbong ditambah, diperbanyak gitu diperbanyak. Ya, Bu, ya. Nah, misalkan ini kalau gerbong diperbanyak nanti lampu merah di di persimpangan sebidang itu itu akan semakin lama. Nah,
tolonglah itu kemudian infrastrukturnya dibangun, misalkan apa flyover atau underpass. Nah, kalau kita berbicara masih mengenai latar belakang terkait adanya wacana kenaikan tarif KRL ini, Pak Trubus. Kalau Bapak melihatnya, apa sebenarnya tujuan pemerintah memberikan wacana ini? Apakah karena emang untuk meningkatkan pendapatan dari KAI komuter atau ada terkait dengan subsidi PSO ini, Pak? Iya, sebenarnya kalau dari sisi kebijakan publik ya, itu kelihatannya pemerintah memang hanya akal-akalan untuk menaikkan tarif sebenarnya itu. Jadi tarif tiket itu yang dianggap oleh pemerintah itu subsidinya terlalu besar. Meskipun kalau dihitung itu subsidinya kan sebenarnya sangat kecil, hanya 1,4 triliun. Nah, jadi sebenarnya itu sangat kecil gitu. Tetapi ini kelihatannya pemerintah mau menaikkan tarif itu tujuannya ke sana. Yang kedua bahwa memang adanya pemikiran untuk istilahnya itu ya bagi mereka yang tidak mampu lah katakanlah MBR, masyarakat berpenghasilan rendah, kemudian mau diberikan subsidi ya. Itu kita setuju ya, tentu memang itu harus diberikan subsidi. Cuman persoalannya kemudian ini kan kategorinya adalah transportasi umum, subsidinya tidak bisa perorangan. Tetapi subsidinya bisanya keseluruhan gitu. Jadi gimana contohnya itu, Pak? Ya kalau misalnya subsidi seluruh tarif, seluruh tiketnya disubsidi semua gitu. Nggak rata. Bisa ya rata, nggak bisa per orang. Kalau dasarnya ini kan berarti per orang dong. Karena orang itu nanti akan nge-link ke ini data-data pribadi pendapatannya, DTKS lah, data kesejahteraan sosialnya. Itu jadi ke sana. Nah, kalau itu yang terjadi kan kemudian nanti ada kesan perlakuan yang diskriminatif, padahal ini transportasi umum gitu loh. Jadi itu yang dikhawatirkan kalau misalnya ini kan iri nanti yang loh kok kamu dapat harga tiketnya 4.000 umpamanya. Loh saya ini kok dapat tiketnya 10.000. Padahal aku sama aku bedanya sama enggak ada beda. Bersampingan, dulu enggak sama lah. Itu kan nanti malah enggak menimbulkan semacam ya tidak hanya kecemburuan sosial tapi juga mungkin jadi pikiran-pikiran negatif kan. Artinya prasangka-prasangka yang kemudian seolah pemerintah ini enggak adil. Kemudian di situ kemudian dipakai oleh mungkin sudah kelompok-kelompok tertentu untuk mendorong terjadinya ini kan semacam provokasi, semacam ini kan itu kan yang mengerikan kan di sana. Jadi itu yang harus dilihat. Yang kedua, saya memang melihat bahwa pemerintah ini lebih kepada ini persoalan harusnya ya persoalannya itu investasi gitu loh. Jadi bagaimana moda transportasi itu investasinya itu berlangsung. Jadi yang namanya moda transportasi kereta api itu sangat tergantung pada penumpang. Semakin banyak penumpangnya itulah keberlanjutannya gitu loh. Jadi kalau penumpangnya minim ini nanti kalau diperlakukan ada yang mahal, ada yang murah, otomatis itu akan yang mahal ini akan turun gitu kan. Sementara penumpang KRL di Indonesia kurang banyak kurang banyak apa? Berjubel lah. Malah harusnya kan itu yang ditambah gerbongnya kan dengan pertambahan infrastruktur tadi, misalnya yang diajukan sama Bu Dewan tadi kan misalnya ada flyover supaya persimpangannya itu kan ya atau underpassnya supaya tidak mengganggu transportasi umum lainnya gitu kan. Jadi maksud saya itu harusnya idealnya. Jadi dalam hal ini terkesan memang kalau ditanya apakah ada urgensinya, ya nggak ada urgensinya jadinya gitu. Kalau kemudian kita hanya semata-mata urgensi hanya untuk istilahnya peningkatan pendapatan dari KAI komuter lain itu sendiri. Makanya yang terjadi tujuan kita untuk mengurangi gas emisi, untuk polusi kan jadi ini kan belum lagi kita mau mengalihkan semuanya ini kan ke transportasi umum, mengurangi itu. Nah, ini kan jadi malah kontraproduktif berbalik kan. Jadi orang malah milih ke ini dong, milih ke pribadi lagi. Padahal lain, Mbak. Kalau misalnya implementasi ya, ketika masalah implementasi, kalau misalnya diimplementasikan betul, itu kan nanti akan terjadi ini kelas-kelas lagi. KRL itu ada kelas nantinya. Ada kelas ekonomi, kelas eksekutif kan gitu. Kereta jarak jauh dong. Lah iya kan. Karena secara hak kan sama. Artinya baik yang mereka bayar murah maupun mahal sampainya sama kan gitu. Nah, ini yang menjadi persoalan nanti adalah bagaimana kaitannya dengan pelayanan publik. Orang yang membayar mahal itu mesti maunya butuh pelayanan yang lebih. Pasti. Mana ya kan yang butuh kue lah, butuh makanan, butuh tempat yang nyaman, paling tidak kenyamanannya. Itu kan berarti orang membayar kenyamanan. Artinya di sini memang pihak KRL ya kereta lah komuter lainnya itu harus menyediakan berbagai fasilitas. Kalau nanti terjadi diskriminasi seperti itu. Berarti ini secara teknis yang harus dipikirkan oleh KAI komuter juga. Betul, iya. Jadi itu yang
yang harus dipertimbangkan secara matang. Yang kedua, ada lagi persoalan di mana kemudian pemikiran-pemikiran bahwa kalau misalnya orang yang punya duit ini kemudian itu tuntutannya kemudian tidak hanya tuntutan dalam pelayanan, tapi juga tuntutan dalam hal ini akses-akses yang lain. Nantinya dia minta juga kalau begitu ya untuk kendaraan yang lain juga sama diperlakukan seperti ini saja semuanya gitu kan. Jadi efek domino seperti yang tadi Bapak sampaikan ya, akan panjang berarti akan panjang rentetannya. karena runtutannya akan banyak. Sementara memang ini ada kebijakan kelas yang menghantam kelas menengah sekarang ini, Bu. Memang agak berat banget ya, terutama apa yang sudah terjadi itu program BPJS ini kesehatan, tenaga kerjaan pernah naik semua kan itu, terus tambah lagi PPN, pajak penghasilan itu. Ini menghantam kelas menengah betul, sekali ini. kelas menengah kan dihantam banyak sekali, sementara PHK terus-terusan aja terus. Di satu sisi kemudian kelas menengah ini diharapkan banyak program yang akan keluar, misalnya kebijakan terkait dengan pemotongan gaji untuk penambahan dana pensiun. Padahal sebenarnya selama ini sudah ada JHT. Tapi mereka tetap dipotong lagi. Belum lagi ada nanti asuransi kendaraan bermotor akan ditambah asuransi lagi. Pak Trubus, belum nanti lagi kita akan tapera lagi mau ini lagi. Jadi banyak banget mereka terus bisa apa gitu kan. Habis itu semuanya. Ini akan kita bahas lagi Pak Trubus untuk segmen selanjutnya. Karena memang ada yang menilai juga bahwa kebijakan ini diskriminatif juga, Bu. Menekan kelas menengah. Pemirsa, kami akan bahas selanjutnya dalam segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Kabar Nusantara. Anda kembali menyaksikan Kabar Nusantara, pemirsa. Bu Neng Em dan juga Pak Trubus, tadi saya pikir kita sama-sama sepakat nih bahwa sebenarnya adanya wacana kenaikan tarif KRL ini hanya untuk meningkatkan pendapatan dari KAI komuter. Nah, ini saya baca-baca nih Bu, ini disampaikan pemerintah itu di dalam RAPBN, di nota keuangan RAPBN 2025. Apa udah ada pembahasan di komisi terkait dengan hal ini, Bu? Secara khusus membahas tentang KRL ya, berdasarkan NIK itu belum secara khusus. Perbaikan sistem pelayanan. Kalau saya melihat itu mungkin ya bisa jadi itu adalah salah satu pintu masuknya bisa ke sana kan. Nyantolnya seperti itu. Maka walaupun memang secara ketika kita sempat cari-cari tahu, ngobrol juga nanya terkait ini, dan kita juga beberapa ada wartawan juga kan yang menanyakan ke Kementerian Perhubungan, ke Dirjen dan lain sebagainya, mereka masih belum menjawab bahwa kita nggak bisa nebak-nebak apakah itu akan dilaksanakan atau tidak gitu. Tapi kalau saya melihat ini adalah salah satu nomenklatur yang bisa masuk itu gitu kan. Ya kayak gitu. Atau mereka sendiri nggak ada keraguan-raguan barangkali itu ya. Nggak terlalu pede lah gitu untuk mengatakan itu, kata kemudian itu seperti itu. Ada yang menyebut bahwa pemerintah ini seperti cek ombak kan, membuat keputusan. Memang kayak gitu. Pemerintah ini kayak halnya kan tapera juga seperti itu. Itu tiba-tiba baik itu ditunda sebenarnya. Ini juga bisa jadi cek ombak dulu gitu kan. Cek ombak dulu terus kemudian bisa jadi nanti dilaksanakan kalau ternyata mungkin bisa dimitigasi, misalkan mereka tuh saya lihat memang cara pemerintahan hari ini ketika akan mengeluarkan kebijakan itu mereka cek ombak, misalkan dilempar ke publik. Gimana responnya? Misal kalau responnya jelek atau ada penolakan, misalkan ada mitigasinya, mitigasinya ini bisa diatasi, lanjut. Kalau ternyata mitigasinya tidak bisa ditangani, ya udah stop kayak hal pilkada kan? Tapi anehnya gini Bu, anehnya itu gini, dia itu kok nggak maksud saya kan harusnya ketika membahas ini, merencanakan seperti ini kan harusnya ada semacam dialog publik dulu atau harusnya kan seperti itu ya. Ini belum ada nih karena kan ini kan konteksnya kan strategis untuk kaitan dengan publik gitu ya. Betul. Jadi kan harus ada bahasa kerennya partisipasi publik sih maksudnya. Tapi ini kan ada inilah ya meminta aspirasi publik seperti apa gitu ya. Nanti dari Ibu Dewan tentu dalam ini secara formalnya kan. Tapi yang non formal kan bisa di ini misalnya pengguna KRL siapa paling banyak. Oh, ternyata banyak mereka pelajar dan mahasiswa. Nah, maksudnya ke pelajar mahasiswa aja diajak pendengar gimana kalau misalnya itu dinaikkan, membebani enggak bagaimana kan harusnya ada semacam itu. Tapi memang kemudian ketika ini sebagai testing the water, ya akhirnya memang seperti itu yang tapi kan itu jadi enggak secara
apa ya namanya kebijakan. Kalau saya orang kebijakan publik kan jadi nggak bener gitu ya, nggak bener. bijak malah Nggak bijak jadi. jadinya Iya, kan Nggak gitu. bijak. Karena sebenarnya kan yang menggunakan KRL itu tidak hanya yang seperti tadi, justru pekerja, mereka tulang punggung keluarga, dan itu pasti amat sangat berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia, terhadap keluarganya, terhadap perekonomian keluarga dan otomatis lingkungan dan bangsa ini gitu. Sebenarnya- Dan itu adalah kebanyakan mereka kelompok menengah ke bawah, menengah bahkan paling banyak itu menengah. Kalau kelompok bawah mungkin kerjanya yang dekat-dekat gitu Dekat-dekat ya, tempat tinggal. dia kadang nggak mampu untuk misalkan membeli bagaimana dia bisa melakukan mobilitas kan. Tapi ini ada menengah. Nah, dengan kebijakan ini bisa jadi gitu kan, otomatis yang akan karena yang ini adalah kebanyakan kelompok menengah, maka otomatis kan mereka yang akan berbayarnya normal. Seperti itu misalkan ketika berbayarnya normal, maka ini bisa jadi menggeser kelompok menengah kepada kelompok bawah. Dampaknya seperti Iya, itu. iya. Terus gimana nih Bu? Apakah kenaikan tarif berbasis NIK ini solusi atau justru diskriminasi terhadap kelas menengah? Saya kan udah menyampaikan dari awal diskriminasi, walaupun saya juga dengar beberapa tidak monoharga ya, tidak satu harga, tapi ada beberapa harga gitu. Nah, artinya kalau ini mau diberlakukan harganya lebih dari satu, otomatis kan pasti dampaknya akan pasti harus ada fasilitas dan lain sebagainya. Tetapi karena KRL ini fungsi utamanya adalah pelayanan untuk masyarakat secara massal, Iya, angkutan massal, ya. angkutan umum atau angkutan publik, maka nggak bisa kemudian disamakan dengan dengan misalkan yang kereta jarak jauh. Kereta jarak jauh aja ketika ada perbedaan harga itu kan ada beda fasilitas. Seperti itu. Jadi mereka ada pilihan seperti itu. Nah, sedangkan kalau ini pilihan harga bisa ada harga yang berbeda tapi fasilitas sama. Seperti itu. Siapa tidak ada yang mau? pembedaan. Siapa yang mau? Sampai makanya itu solusinya tadi harusnya bikin aja lagi MRT yang mungkin harga di atas itu lebih nyaman dan mungkin lebih cepat. Lebih cepat. Seperti itu. Kalau dari Ibu melihatnya MRT. Kalau dari Bapak tadi sempat nyelenting soal investasi. Iya. Apakah ini jadi solusi untuk investasi di KRL ini, Pak? Menurut saya malah jadi ini antitesa ya. Antitesa. Gimana anti? Antitesa jadinya kan. Oke. Kalau logikanya kan sebenarnya kalau misalnya KRL atau kereta api yang berbasis massa itu di berbagai negara itu risetnya menunjukkan bahwa penumpang yang banyak itulah yang menentukan nasib kesejahteraan sekaligus keberlangsungan dari aspek finansial dari itu perusahaan. Nah, untuk itu kemudian kalau kita berkomentar lain ini kan berarti kalau misalnya mau menaikkan berarti otomatis ada kemungkinan potensi dua, penumpangnya menurun atau penumpangnya bisa saja kemudian bertambah banyak kalau kemudian ada pemikiran Penambahan fasilitas. kan gitu. Kalau fasilitasnya diperbanyak bisa saja terjadi seperti itu kan. Nah, jadi artinya kita tidak perlu pesimis bahwa akan terjadi penurunan sebagaimana yang diharapkan karena memang kalau hasil surveinya satu media ya entah Kumparan atau apa yang mengatakan 85% itu menolak, memang nggak mau, nggak setuju. Tetapi yang ada 14% yang setuju. Nah, kita juga harus menganalisa yang setuju ini cara berpikirnya seperti apa. Apakah mungkin itu kelas atas yang juga pengen menggunakan Kereta api, KRL tapi dengan fasilitas yang berbeda? lebih berbeda kan itu kan bisa saja. Artinya kan memang dengan kondisi tingkat pertumbuhan ekonomi ini yang kita stuck pada nggak lebih dari 5% ya sampai hari ini, itu kan berarti memang bisa saja kelas yang atas sendiri itu pengen naik kereta api juga gitu supaya menurunkan. Mungkin selama ini menggunakan mobil pribadi jauh Ternyata pengeluarannya lebih besar karena tol juga naik, kemudian juga jenis bukan pertalite ya dia Pertamax atau yang jenisnya di atasnya lagi yang memang harganya lebih mahal. Saya menduga itu. Jadi ini yang persentase 14% ini memang lebih mengarah kepada keinginan untuk naik. Justru hari ini pemerintahan itu bagaimana kemudian menggenjot, menggalakkan kembali bagaimana masyarakat umum tidak tanpa pandang bulu, misalkan mau kelas menengah, kelas atas, kelas bawah, justru bagaimana mereka memakai transportasi publik. Karena apa? Untuk mengurai kemacetan, untuk mengurangi polusi dan lain sebagainya. Ini seru sekali karena
ada perspektif antara pengamat kebijakan publik sama anggota DPR yang udah visioner nih melihat ke depannya. Kita akan lanjutkan ini perbahasan kita Bapak Ibu. Tapi pemirsa akan usai jeda ini tetap bersama kami di Kabar Nusantara. Anda masih menyaksikan Kabar Nusantara pemirsa, kita masih membahas mengenai tarif KRL yang diwacanakan akan naik dan juga pemberian subsidinya berdasarkan NIK. Tadi sudah sangat alot nih diskusinya, ada dua pandangan yang berbeda antara anggota DPR RI dan juga pengamat kebijakan publik. Kita mau ke Pak Trubus dulu nih. Pak, kalau misalnya nanti pemerintah tetap ngotot harus naik dengan banyak dalih dari pemerintah, kira-kira apa nih yang harus dilakukan supaya kebijakan ini ya bisa berjalan? Yang pertama ya tentu sosialisasi dulu kepada konsumen, masyarakat bahwa akan ada perubahan itu penting karena nanti jangan sampai masyarakat sudah berduyun-duyun mau beli tahu-tahu harganya beda, ininya beda karena dasarnya NIK kan KTP. Nah itu yang saya harus nanti terjadi semacam kesalahpahaman, semacam ya bisa saja jadi keresahan lah di masyarakat itu yang harus dihindari. Yang kedua adalah ini kan masalah teknis nanti harus juga dilihat apakah kita pakai barcode atau apa yang kemudian mereka itu memudahkan di dalam pembelian tiket gitu ya, itu yang sangat penting. Jadi apakah cukup nempel saja langsung bisa masuk bahwa oh ya ini kategori subsidi, yang benar. Ini kategori non subsidi. Karena secara teknis nggak mungkin lagi pakai kartu yang sekarang kita gunakan. Kan harus diganti kan, harus diganti semua kan, harus semua. Nah itu menurut saya juga sangat penting teknisnya. Yang ketiga penting juga adalah bagaimana kemudian perlakuan yang diperoleh oleh konsumen ya. Artinya kan isinya secara cost and benefit kan. Orang akan berpikir saya keluar kos banyak mana benefitnya cuma itu saja kan, nggak mungkin, nggak mau nanti kan gitu. Jadi ini harus memikirkan benefitnya. Jadi secara teori cost benefit harus dilihat bahwa ketika memang pemerintah ngotot atau nekat mau menaikkan itu ya harus mempertimbangkan sisi benefit untuk masyarakat seperti apa, penumpangnya itu, kemudian sisi benefit komuter lainnya juga apa. Jangan nanti komuter lainnya nggak punya benefit, ini hanya pemerintah kepikiran hanya untuk menarik subsidi saja, artinya mengurangi subsidi yang jumlahnya kecil itu 1,4 triliun itu. Nah sementara ini kaitannya menggairahkan masyarakat untuk naik moda transportasi umum. Itu Mbak. Nah kalau dari Ibu melihat, ini kan Ibu terpilih juga nih Bu untuk periode selanjutnya, alhamdulillah ya Bu ya. Nah kita melihat kalau dari anggota DPR RI, bagaimana kebijakan ini untuk kedepannya apa? Tadi sepertinya Ibu tidak setuju dengan kalau dinaikkan ini tidak, karena transportasi umum harus menggunakan tarif yang umum pula. Gimana Ibu? Jadi saya kurang setuju ya terkait pertama kalau misalnya ada dua harga atau apa ya namanya dua harga. Karena ini satu, KRL itu satu, jaraknya itu dekat. Memang ini ada diperuntukkan dalam rangka untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Seperti itu. Dan kita tahu ini adalah PSO, Public Service Obligation, yang itu juga anggarannya juga ada. Jadi kalau misalkan nanti ada harga yang berbeda atau lebih dari satu harga karena ini jaraknya dekat, saya juga tidak setuju juga. Karena apa? Karena ya dengan jarak yang dekat itu tidak akan efektif juga kalau misalkan nanti yang bayar penuh yang tanpa subsidi, misal ada fasilitas misalkan minum atau kue atau bisa duduk misalkan. Yang non subsidi yang disubsidi dia berdiri seperti itu jelas diskriminasi pelayanan terhadap publik. MRT ini ada sebagai bentuk tanggung jawab. KRL. KRL ini adalah sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap masyarakat, bahwa ini loh bentuk pelayanan yang disiapkan, yang disediakan atau sarana prasarana yang disiapkan oleh negara untuk masyarakat, untuk rakyatnya. Jadi siapapun dia, mau dia orang miskin, menengah, atas, bisa menggunakan itu dan harga yang sama. Itu juga terjadi di luar negeri seperti itu. Karena mereka bayar pajak, mereka bayar pajak dilakukan sama menteri, gitu. Sekelas menteri misalkan, sama. Ya di sana kan masih banyak menggunakan transportasi publik, seperti itu. Jadi ini ada sebagai bentuk bahwa negara hadir
untuk rakyatnya, dan semua kan bayar pajak tanpa terkecuali. Orang yang penghasilannya lebih banyak maka dia bayar pajaknya lebih banyak. Orang yang berpenghasilannya sedikit maka dia biar pajaknya juga sedikit. Kalaupun misalkan pemerintah misalkan hari ini ruang fiskal mungkin agak menyempit, bingung untuk mencari tambahan dan lain sebagainya, ya saya kira investasi dong didatangkan. Ya jangan memberatkan masyarakat. Ya, gitu. tidak kemudian dibebankan terhadap rakyat lagi. Betul. Seperti itu. Tetapi saya kira dengan merangkul investor, bikin MRT, misalnya bagaimana kemudian MRT ini bisa terintegrasi di wilayah aglomerasi ini, itu justru akan lebih baik. Justru jadi solusi. Ya. Jangan sampai kemudian akhirnya satu sisi pemerintah mendorong bagaimana agar masyarakat punya kesadaran untuk menggunakan transportasi umum, publik, gitu kan. tahu Tapi satu dinaikkan. sisi dia melakukan diskriminasi, pembedaan gitu kan, daripada rumit seperti itu, ya akhirnya kan pilihannya ya udahlah, saya ada mobil, saya ada motor, gunain motor aja. Seperti itu. Benar. Nah, ini melihat ini kata Kemenhub juga kan ini masih melakukan studi nih Bu terkait dengan kebijakan ini katanya nih. Seperti tadi kita sepakat bahwa pemerintah sepertinya kan masih cek ombak ya. Nah, nanti ke depannya Bu siapa tahu masih di Komisi 5. Kira-kira apa nih yang akan disampaikan kepada pemerintah dan juga mitra dari DPR RI? Ya saya akan menyampaikan satu ya untuk karena saya melihat tuh ada sistem perbaikan sistem pelayanan publik untuk kereta. Nah, saya mungkin itu akan masuk ke sana kemungkinan. Nah, saya justru saya akan menolak untuk bagaimana KRL ini juga ada tarif lebih dari satu ya, tarif ganda atau tarif yang berbeda. Dan justru lebih baik perbaikan fasilitas. Kalau memang ada yang mungkin lebih harus ada, misalkan yang itu disiapkan oleh negara untuk masyarakat yang mungkin ingin mendapatkan fasilitas yang lebih baik, misalkan ya udah MRT aja bagaimana itu terintegrasi dengan wilayah aglomerasi yang ada di Jabodetabek, Bopunjur sampai situ kan Jabodetabek. Iya, itu karena kan yang datang ke Jakarta, yang bekerja di Jakarta atau yang bekerja di Depok itu juga udah banyak yang dari wilayah Sukabumi, Cianjur, itu banyak hari ini ya. Mereka berangkat jam 4 pagi, pulang itu jam 11 malam, seperti itu banyak gitu kan. Nah, kalau misalkan ini MRT yang terintegrasi dengan wilayah aglomerasi, tidak hanya Jabodetabek tapi Sukabumi dan Cianjur, itu juga merupakan bagian dari penyangga, misalkan penyangga bukan ibu kota lagi ya, tapi penyangga Jakarta gitu loh, karena Jakarta memang kan sudah cukup maju dan aktivitasnya juga banyak gitu kan. Ya kenapa itu kemudian tidak dilaksanakan? Jadi lakukanlah negosiasi-negosiasi atau lobby-lobby bagaimana agar menarik investor untuk melakukan itu gitu kan. Benar. Makanya saya ketika kereta cepat, kenapa kemudian wilayah yang sudah ada, kenapa enggak wilayah baru, atau misalnya kalau mau sampai itu, kalau untuk yang dekat biar enggak terlalu mahal, kenapa enggak untuk test case gitu kan, berapa tahun kemudian bisa break even point, berapa tahun kemudian investasi akan kembali. Dan itu kan saya kira kalau wilayah aglomerasi ini pasti itu bisa, mungkin tidak harus 50 tahun, 30 tahun, bisa jadi mungkin 20 tahun itu sudah. Iya, karena apa? Karena yang menggunakannya banyak, seperti itu. Kalau Pak Trubus, bagaimana Pak? Selaku pengamat kebijakan publik menilai hal ini untuk jadi pertimbangan pemerintah? Kalau pertimbangan pemerintah ya memang paling penting sekarang pemerintah harus mencari sistem KPPU, kerjasama pemerintah badan usaha. Jadi nanti semuanya melibatkan investor untuk pengembangan ini. Jadi ini khusus untuk KRL, ini khusus bukan Jabodetabek Punjur, artinya aglomerasi. Tadi disebut Ibu ya, jadi aglomerasi semuanya itu disambungkan semua, artinya terintegrasi. Belum lagi nanti ada LRT, AWRT, macam-macam kan itu disambungkan, termasuk ada kereta cepat, ada busway yang selama ini, kemudian Jaklingko juga, itu kan dikaitkan semua. Artinya bagaimana kemudian pemerintah tidak lagi memandang Jakarta saja, tapi juga wilayah-wilayah yang lain yang kategori itu aglomerasi tadi. Nah ini supaya ada kebersamaan di dalam pemahaman tentang moda transportasi KRL lah setidaknya. Nah yang kedua menurut saya bagaimana kemudian mewajibkan kepada pemerintah daerah untuk mendorong warganya menggunakan KRL. Itu harus ada semacam ini Mbak, semacam
mungkin kebijakan regulasi ya. Jadi ada insentif-insentif yang diberikan sehingga nanti orang akan berbondong-bondong tetap menggunakan KRL. Jadi tapi diberikan insentifnya pemerintah daerah yang memberi insentif. Entah misalnya apa nanti akan ada sampai ke tempat tujuan rumah misalnya di komplek mana itu ada yang nyambungkan Jaklingko atau apa sejenis itu yang sampai ke tempat kompleknya itu dari apa stasiun itu. Jadi stasiun sampai ke ini. Nah, ini harus ada Mbak, sehingga mereka itu dari rumah keluar sudah naik Jaklingko langsung naik kereta gitu ya stasiun itu yang harus segera menurut saya penting. Nah tentu itu biaya anggaran kan besar, nah karena itulah bentuknya KPBU. Pemerintah badan usaha itu Mbak. Itu yang penting sekali. Yang kedua ya penting banget adalah ada penyatuan untuk seluruh wilayah, karena yang paling sulit itu kan kita makin ke selatan wilayahnya itu makin bergunung-gunung gitu ya, bergunung dan itu membutuhkan kos yang besar kalau membangun infrastruktur KRL ya. Tetapi pemerintah harus segera merancang sekarang gitu. Nah itulah saya tentukan adalah pentingnya investor di situ. Nanti investor akan mengaitkan supaya ini kaitannya dengan pemandangan terus bekerja sama dengan ini instansi lain seperti kayak dinas perumahan. Kan muncul perumahan kan developer itu kan perusahaan-perusahaan yang properti itu kan akan tertarik itu. Kemudian yang kaitan dengan pariwisata gitu kan juga akan menarik juga di situ. Nah jadi seiring nanti pemerintah untuk mengurangi subsidi BBM nanti walaupun ini nggak jadi kayaknya nggak jadi, tapi ada rencana untuk menaikkan, berarti kan masyarakat mau nggak mau dipaksa untuk naik transportasi umum. Nah PSO itu yang harus ditegakkan gitu, jangan sampai PSO-nya berubah-ubah dinaikkan di ini mencari keuntungan di situ. Saya rasa nggak inilah ya, artinya kita tetap meminta kepada pemerintah tanggung jawab negara kalau seperti kata Bu Neng itu adalah pemerintah itu tetap mencarikan solusi, mencarikan sumber-sumber pendanaan lain. Karena sumber pendanaan tidak hanya semata-mata pajak, tidak hanya dari tarif saja, tapi juga ada sumber lain yang bisa dilakukan, entah itu dengan bekerja sama dengan negara lain kan bisa saja ya. Untuk membangun ini kan kita juga punya hubungan baik dengan negara-negara tetangga atau G20 kita juga salah satu anggota. Jadi menurut saya ini perlu dikembangkan yang lebih luas lagi. Jadi jangan hanya terkotak kita hanya KRL itu saja. Sementara kalau beli KRL yang dibeli second lagi. Kalau boleh saya simpulkan ini, berarti ini bukan jadi solusi sebenarnya Bapak Ibu ya. Tapi ini salah satu bentuk menekan kelompok masyarakat tertentu, apalagi masyarakat menengah. Tentu kita berharap bahwa apa yang tadi disampaikan oleh Pak Trubus ini bisa. Karena kalaupun misalkan jadi solusi pun juga anggarannya berapa sih? Hanya akan ditarik nggak signifikan gitu. Untuk menjawab persoalan bahwa ini ruang fiskal negara ini sempit. Tidak bisa menjawab dengan melakukan itu, justru malahan banyak efek negatifnya justru. Efek dominonya Pak. Iya, efek domino yang negatifnya yang malah didapat, bukan yang positifnya. Positifnya itu misalkan anggarannya yang bertambah, apakah bisa memberikan solusi terhadap ruang fiskal yang sempit hari ini kan tidak juga, cuman karena berapa. dipotong 1,4 triliun, umpamanya diambil. Tuh subsidinya 1,4 triliun ini diambil, akhirnya nggak ada subsidi taruhlah 1,4 triliun udah nggak ngeluarin lagi. Tapi kan nggak signifikan dengan yang di ini kan berarti gitu. Ini menjadi PR dari Bu Neng EM ini untuk menyampaikan nanti ke Kemenhub dan juga mitra bahwa ini bukan solusi terbaik untuk masalah ini. Oke pemirsa, ini diskusinya sangat panjang sekali tapi kita akan membahas selanjutnya di Kabar Nusantara selanjutnya. Anda juga masih dapat komentar di bawah apa kira-kira yang bisa kita bahas. Anda bisa komen di kolom komentar di bawah. Terima kasih untuk waktunya Bapak Trubus dan juga Ibu Neng EM. Kita alot sekali diskusinya. Tentu 30 menit ini tidak cukup waktunya ya. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Dan pemirsa, demikian akhir jumpa kita di episode kali ini. Saya Elisa Purba beserta seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di Kabar Nusantara berikutnya.